Kepala Yuan agak sedikit pusing melihat gemerlap lampu disko yang berseliweran di atas kepalanya. Mungkin karena tidak terbiasa, badannya juga mulai terhuyung. Beberapa menit yang lalu dia tidak sengaja mencicipi whisky yang disajikan di meja. Kepala gue udah sakit nih, Rah, keluh Yuan yang memeluk Tara dari samping. Mendingan lo duduk di kursi itu ya, nggak enak nih kalau mau pulang sekarang. Gue tinggal nggak apa-apa kan? Toh ada suami lo yang ngawasin dari tadi, bisik Tara yang membuat Amar geram melihatnya dari kejauhan. Yuan menurut saja apa yang dikatakan Tara. Dia dipegangi Tara menuju sofa yang tidak jauh dari mereka. Melihat Amar masih di sana membuat Tara tersenyum licik. Tunggu bentar ya, gue ambilin air mineral dulu, ucap Tara yang kemudian menjauh dari Yuan. Amar sedikit mendekat, takut Yuan dimangsa laki-laki hidung belang. Tara sengaja meminta obat dengan temannya dan dibubuhkan ke dalam botol air mineral Yuan. Nih, lo yang minum dulu. Selamat bersenang-senang, Beb. Gue kesana dulu, ucap Tara random ketika melihat Yuan meminum air itu. Karena melihat Tara pergi, Amar mendekati Yuan yang sudah teler di sofa. Tidak di sampingnya, melainkan di ujung sofa. Kemudian ada beberapa laki-laki yang mendekati Yuan, tapi Amar berhasil mengusirnya. Karena tidak tahan melihat Yuan terlalu lama di sana, akhirnya Amar pun membawa Yuan pergi dari klub itu. Suaminya aku. Akhirnya kamu jemput aku juga, sayang. Wah, ucap Yuan sambil mencium pipi Amar gemas. Dih, kalau nyium aja kali, jangan campur ludah, gerutu Amar sambil kesusahan mengelap bekas air liur Yuan. Hahaha, sayang, kamu gak mau aku cium di pipi ya? Kemudian Yuan melepas pegangannya dari Amar dan melangkup kedua pipi Amar dan mencium bibir suaminya. Dia udah gila nih orang, sadar Yuan, teriak Amar yang segera melepaskan ciuman dan membopong tubuh Yuan yang teler seperti karung beras. Yuan masih mengoceh tidak jelas sampai mereka di parkiran. Setelah memasukkan tubuh Yuan ke dalam mobil, Amar kemudian menuju kursi kemudi dan menyalakan mobilnya. Yuan sudah terlelap tidak sadar. Perjalanan dari klub menuju hotel lumayan lama. Yuan masih tertidur. Tiba-tiba Yuan bergerak dan tingkahnya sedikit aneh, mirip cacing kepanasan. Amar sesekali melihat ke arah istrinya yang mulai bertingkah aneh itu. Apa-apaan sih dia ini? Gak jelas banget, gerutu Amar yang melihat Yuan mulai menatapnya menggoda. Mar, gue kepanasan, ucap Yuan, sedikit sadar. Mungkin pengaruh alkohol di dalam tubuhnya perlahan menghilang. Oke, gue gedein AC-nya, ucap Amar sambil menekan tombol AC. Tapi dia malah yang kedinginan. Mulut Yuan mulai mengeluarkan suara-suara aneh yang membuyarkan konsentrasi Amar. Apa sih yuk? Amar tak bisa berkata-kata lagi setelah melihat apa yang dilakukan Yuan yang hanya menyisakan lapisan. Sumpah gue gak tahan, berhentiin mobilnya sekarang, teriak Yuan seperti kesetanan. Gak bisa yuk, ini jalanan padat merayap loh, tolak Amar mentah-mentah sambil terus melajukan mobilnya. Terserah kalau lo gak mau berhenti, jangan salahin gue kalau mobil ini oleng, lanjut Yuan sambil mencium leher Amar. Sialan nih cewek, lo minum obat ya? Tanya Amar mulai terpancing dengan ciuman Yuan. Gak tahu gue, tapi rasanya gue pengen makan lo sekarang. Yuan kembali berbicara omong kosong. Sabar yuk, lepasin gue dulu, lo tahan ya, bentar lagi sampai, teriak Amar yang membuat Yuan menghentikan aktivitasnya. Beberapa menit kemudian mereka sudah sampai di basement dan memarkirkan mobil sewaan mereka. Belum juga mesinnya mati, Yuan sudah beralih di pangkuan Amar. Kali ini ia menghadap ke wajah Amar. Mereka berpandangan sejenak dan saling berciuman. Mereka melakukannya di mobil lagi seperti waktu di parkiran apartemen. Tapi kali ini jangan sampai mereka ketahuan oleh orang di sana. Maka dari itu Amar mempersingkat permainan mereka meskipun Amar belum puas. Dia terlebih dahulu menyelamatkan Yuan, barulah mereka melanjutkan di kamar. Sialan Lora, bukannya bantuin gue Amar cemburu, malah buat gue digempur sama Amar, maki Yuan di dalam pesan yang ia kirimkan ke Tara. Hehe, maaf ya Yu, abisnya lo teler duluan, balasnya kemudian. Saat ini Yuan sedang berada di proyek bersama Amar.
Mereka sengaja beberapa hari memantau pekerjaan di proyek tersebut karena Amar tidak mau ada lagi kesalahan fatal yang terjadi. Karena sedikit kesalahan saja bisa membuat mereka mengalami kerugian. Karena tidak ada kerjaan yang berarti, Yuan berkeliling melihat pembangunan apartemen di pusat kota tersebut. Menurutnya, konsep apartemen yang dibangun sangatlah bagus. Dia mempertimbangkan untuk mengambil satu unit untuk tabungan properti. Sedangkan saat ini Amar ditemani Pak Mandor dan pengawas baru juga berkeliling di area pembangunan. Salah satu hal yang mungkin terlewatkan oleh mereka semua, ada satu orang yang dibuang dalam kejadian kali ini, yaitu seorang pengawas dari perusahaan yang sudah menimbulkan kerugian besar pada pembangunan ini, Pak Sutanto, yang sedari tadi sudah siap untuk mencelakai Amar. Karena Amar, dia jadi kehilangan pekerjaannya, dan dana segar yang biasa ia ambil dari proyek saat ini sudah tidak bisa ia manfaatkan lagi. Sedari tadi, dia mengendap-endap sambil mencari waktu yang pas untuk melancarkan aksinya. "Halo Ra, ada apa?" tanya Yuan ketika menjawab panggilan dari Dirgantara. "Enggak sih, gue mau tanya, lo lagi ada di mana? Barangkali bisa ketemu. Gue udah beliin lo cake nih." Gue ada di daerah pinggiran kota, Ra." "Oke, Sherlock ya. Gue kesana sekarang, deket kok." Kemudian Tara langsung menuju ke lokasi di mana Yuan saat ini. Karena tahu kalau Tara akan segera sampai, Yuan memutuskan untuk menunggu di depan gerbang. Ketika sedang berjalan dan tak sengaja Yuan menengadahkan kepalanya, dia melihat ada seseorang dari atas sana yang sepertinya memperhatikan sesuatu di bawah. Ia tak lain adalah Pak Sutanto yang berusaha melepaskan pengait yang menopang kayu papan. Setelah mengamati seseorang di atas sana, kemudian Yuan melihat di bawahnya, tepat berdiri Amar dan Pak Mandor serta pengawas yang baru. Sontak itu membuat Yuan berlari kencang ke arah Amar sambil berteriak. Ada apa dengan wanita itu? Kenapa dia teriak-teriak sambil berlari? Apa dia sudah gila? Batin Amar yang menoleh ketika Yuan meneriaki namanya. "Awas Mar, awas!" teriak Yuan sambil menunjuk ke arah atas. Dia berharap Amar segera menghindar, tapi Amar dan yang lainnya tak mengerti maksud perkataan dari Yuan. Dengan berlari kencang, Yuan melihat papan kayu itu mulai terlepas dan terjatuh. Dengan kecepatan maksimal, dia menabrak tubuh Amar dan mereka berdua terpental agak jauh, berbarengan dengan jatuhnya tumpukan papan tepat di posisi Amar berdiri tadi. Mereka yang melihatnya terkejut dan menghindar. Sedangkan Amar yang juga terkejut melihat ke arah jatuhan papan kayu tadi dan kemudian jantungnya serasa mau copot. "Pak Amar, Anda tidak apa-apa?" tanya Pak Mandor dengan panik mendekati Amar. "Oh, saya tidak apa-apa." Amar pun berdiri dibantu beberapa pekerja. Mata Amar langsung mencari keberadaan Yuan. "Yuan." Amar mendekati tubuh Yuan yang terpental agak jauh darinya. Saat ini Yuan tidak sadarkan diri, bahkan terdapat luka di kepalanya.